warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan spesies saya, yang mana saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fadila Isyana Samiri, NPM 10703-17061. Yang mana saya sendiri berasal dari Fakultas Teknik, Prodi Perencanaan Wilayah Kota. Nah, di sini saya memiliki judul yaitu Identifikasi Ekosistem Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM sebagai pendukung Desa Wisata Robogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Yang mana sebelum masuk lebih jauh, kita membahas dulu latar belakang yang ada, yang mana Desa Robogo merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang mana di desa itu sendiri memiliki sejuta potensi, namun belum optimal dalam pengelolaannya. Ya, jadi dengan penggunaan pendekatan ekosistem kewirausahaan, ini bertujuan untuk menentukan apa sih yang memiliki pengaruh terbesar terhadap pariwisata dan kewirausahaannya. Sehingga pengidentifikasian UMKM perlu dilakukan sebagaimana nantinya menjadi pendukung Desa Robogo menjadi sebuah desa wisata yang lebih optimal. Nah, selanjutnya kita membahas masalah tujuan dan manfaatnya, yang mana masalah sendiri terdapat pertama, bagaimana sih kondisi ekosistem UMKM pada Desa Robogo, yang kedua bagaimana ekosistem UMKM menjadi pendukung Desa Robogo. Nah, itu tujuannya itu mengidentifikasi dan mendeskripsikan keadaan ekosistem Desa Robogo sebagaimana menjadi pendukung pengembangan Desa Wisata Robogo. Nah, untuk manfaatnya menjadikan sebuah penelitian baru mengenai pengidentifikasi UMKM dengan pendekatan ekosistem kewirausahaan, serta sebagai masukan upaya rekomendasi atau pembaruan UMKM dalam rangka pengembangan desa wisata. Nah, di sini kita masuknya metode penelitian, terdapat 3, yaitu metode pendekatan, pengumpulan data, dan analisis data. Untuk pendekatan penelitian sendiri, kita di sini menggunakan itu pendekatan ekosistem kewirausahaan atau the entrepreneurial ecosystem atau ES, yang mana nantinya akan menghasilkan 11 variabel dan dokumen indikator, yang mana 11 variabel itu sendiri diadaptasi dari elemen-elemen yang ada pada STEM and Plan Define tahun 2018. Itu diserap dan diolah sedikit, yang juga nantinya akan menghasilkan dokumen indikator tadi yang tersebut. Nah, selanjutnya ada metode pengumpulan data, yang mana di sini menggunakan 3 metode, yaitu observasi atau pengamatan, wawancara, dan kuesioner. Mana wawancara sendiri dilakukan kepada 3 tokoh yang ada di desa, yaitu Kang Feby sebagai mantan Kopepar, Kang Wida sebagai pegawai desa, dan Bapak Haji Suhat sebagai mantan pegawai BUMDes dan pelaku UMKM. Nah, untuk kuesionernya itu dilakukan pada 10 pelaku bisnis UMKM. Nah, untuk wawancara tadi juga selain pada 3 tokoh itu juga dilakukan pada pelaku UMKM ini. Jadi si pelaku UMKM itu dilakukan berupa kuesioner dan wawancara. Nah, terakhir ada metode analisis datanya, yaitu menggunakan analisis skala Likert dan metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan tadi, yaitu ekosistem kewirausahaan atau entrepreneurial ekosistem. Nah, di sini untuk pembahasannya itu saya pada akhirnya itu merata-ratakan jadi tiap variabelnya, yang dimana tiap persentase indikatornya itu diakumulasikan dan dirata-ratakan dengan hasil seperti berikut, yang mana terdapat variabel yang kurang menunjang, yaitu keuangan, pengetahuan, lembaga formal, dan budaya, yang mana memang keuangan di Robogo itu memang kurang. Jadi mereka hanya menggunakan keuangan atau sumber modal dari dana mereka sendiri. Untuk pengetahuan, itu kurangnya pembinaan atau pendidikan mengenai kewirausahaan, sehingga kurangnya pengupgradean terhadap UMKM yang ada. Nah, untuk lembaga formal itu kurangnya lembaga pembiayaan dan pemakarsa pemerintahnya, dan budaya itu budaya yang ada itu hanya semata-mata pertemuan, tidak menimbulkan sebuah UMKM baru atau inovasi yang baru gitu. Nah, untuk variabel menunjang itu yang pendukung, bakat, kreativitas, kepemimpinan, permintaan, dan aksesibilitas. Yang mana mereka ini memiliki presentasi yang juga tidak begitu tinggi. Jadi dalam wawancara pun itu sebenarnya masih masuk ke kurang menunjang. Cuman dalam kuesioner, dalam akumulasi kuesioner itu, pengolahan kuesioner, ada peningkatan sedikit dalam persentasenya. Nah, untuk yang sangat menunjang itu pada jaringan, yaitu 85%. Nah, selanjutnya itu ada pengembangan desa wisata, yang mana dapat dikatakan bahwa tidak berkembangnya itu disebabkan oleh kurangnya support ekosistem UMKM tersebut. Nah, ikut berdampak pada pengembangan desa wisata yang tidak berkembang. Jadi kita mengingat perencanaan pada desa wisata itu tidak sedikit melibatkan peran masyarakat. Jadi kita tuh perencanaan itu mengarah kepada CBT, yaitu Community Based Tourism. Untuk keselamanya itu mengarah pada pemerintah yang kurang amanah, yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58, di mana
amanah di sini bermaksud bahwa semua manusia bertanggung jawab atas apa yang telah ditetapkan sebagai tugas hidup bumi. Jadi, seandainya pemerintah lebih maksimalkan amanah ini mungkin bisa lebih di uh, koreksi lagi, lebih dimaksimalkan lagi hal-hal yang kurang menunjang tersebut. Nah, untuk kesimpulannya, di sini kurang supportnya ekosistem yang ada ini mengakibatkan kurang menunjangnya ekosistem UMKM. Nah, jadi itu berdampak pada perkembangan UMKM yang terhambat dan berdampak juga terhadap desa wisata itu tidak berkembang. Nah, alhasil kita mengarah kepada konsep CBT ya Community Based Tourism, mengingat dalam perencanaan pada desa wisata tidak sedikit melibatkan peran masyarakat. Jadi desa wisata yang berpijak pada masyarakat merupakan suatu alternatif baru untuk mengembangkan serta meningkatkan hasil produksi, terlebih campur tangan pemerintah yang masih sangat minim. Jadi ketika pemerintah tidak bisa campur, kita lebih ke masyarakatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.